Salam, saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Harneta, untuk pagi Kamis hari ini, 1 Juni 2023, hari semangat bagi kita memperingati kesaktian Pancasila, dan melalui firman Tuhan juga kita akan diberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang yang sedang cukuran atau memotong rambutnya di sebuah barbershop. Lalu terjadilah pembicaraan antara yang memotong rambut itu dengan si tukang cukur. Dia berkata begini, "Saya tidak percaya dengan Tuhan." Lalu si yang dicukur itu menjawab, "Kenapa Anda tidak percaya dengan Tuhan?" Lalu si tukang cukur mengatakan, "Coba lihat itu. Di luar sana kalau ada Tuhan, kenapa pengemis itu ada?" Lagi katanya, "Lihat itu. Ada orang yang melakukan kekerasan. Kalau Tuhan ada, maka kekerasan itu pasti tidak ada." Ya, dicukur rambutnya diam saja. Lalu setelah selesai dia keluar, setelah membayar dia keluar. Lalu ketika sampai di depan pintu, kebetulan di sebelah pintu itu berdirilah seseorang yang panjang rambutnya, ya cukup panjang rambutnya, gondrong katakanlah begitu. Lalu si bapak atau orang yang cukuran tadi berpikir. Lalu kemudian ia mengajak yang rambut panjang itu untuk masuk ke dalam barbershop itu. Lalu dia berkata kepada si tukang cukur, "Saya juga tidak percaya di dunia ini ada tukang cukur," katanya. Kata yang tadi cukuran. "Loh, kenapa begitu? Bukankah Anda sudah cukuran?" kata si tukang cukur. Lalu orang itu katakan, "Buktinya kalau ada tukang cukur itu, kenapa ada orang yang panjang rambut ini?" Lalu tukang cukur katakan, "Salah dia sendiri. Kenapa dia yang tidak datang, tidak masuk, duduk di kursi ini dan saya mencukur rambutnya?" Nah, kata yang orang cukuran tadi, itu poinnya. Kenapa ada kekerasan, kenapa ada orang menderita? Karena orang itu sendiri yang tidak datang pada Tuhan. Orang itu sendiri yang tidak bermohon kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, mendengar ini, kemudian si tukang cukur itu terdiam. Betul juga katanya, semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, kalau orang masing-masing datang pada Tuhan, dijamah hatinya oleh Tuhan, maka tentu tidak akan ada kekerasan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Akan ada banyak orang yang murah hati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Di mana Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan menunjukkan kekuasaannya kepada Ayub. Tuhan menunjukkan bahwa ialah penentu pengatur semua keberadaan, mulai dari penciptaan sampai kepada kehidupan. Dan ia menanyakan kepada Ayub pada saat itu, "Apakah engkau mampu mengatur semuanya menurut kemampuanmu?" Nah, di sini kemudian Ayub sadar, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa melalui pernyataan Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa itu, bahwa Allah lah yang berkuasa. Nah, dalam kehidupan kita di dunia yang sekarang ini, kemiskinan, penindasan, kekerasan itu tetap akan ada memang. Tapi bukan berarti tidak ada Tuhan. Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya orang juga menyadari kekuasaannya. Ketika kematian misalnya terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Bukan berarti kemudian
Kalau ada orang yang meninggal, maka Tuhan tidak jadi menjadikan orang itu meninggal. Semua terjadi karena izinnya Tuhan. Tapi itu hendak menyatakan kepada kita bahwa Ia Maha Kuasa. Nah, kesadaran yang membawa kita kepada Tuhan yang luar biasa dan Maha Kuasa ini seharusnya membawa kepada kita dalam situasi apapun, di tengah penderitaan yang dialami sekalipun, kita tetap percaya ada Tuhan yang luar biasa. Apalagi dalam situasi bahagia. Jangan hanya bahagia saja kita itu bersyukur kepada Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam tangis sekalipun. Itu bagian yang penting kita pelajari dari kitab Ayub pada pagi hari ini, saudara. Mari baca secara pribadi, renungkan bagaimana pernyataan Tuhan yang luar biasa kepada Ayub secara keseluruhan dalam pasal. Sekali lagi Almanak Nas hanya membatasi ayat 1 sampai dengan 13. Tapi kita baca bersama-sama dan meresapi begitu luar biasanya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memperbaharui kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kehidupan kami hari ini. Diberkatilah kami oleh sebab itu ya Bapa. Tuhan pakai, Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan, sembuhkan hidup dan kehidupan kami agar senantiasa menyadari kemahakuasaan Tuhan. Kami berserah padamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.